Nah, baru kelihatan. Ya, ada yang mau bantu Revan menjelaskan untuk variabel yang pertama apa? Ibu sebentar Bu, saya mau ngirim link dulu ke teman. Oh iya, siap Revan. Ya boleh. Ya, yang lain mungkin ada yang bisa bantu? Ya, boleh. Siapa ini yang faktor sosial? Kalau demografi itu biasanya kaitannya dengan apa ya? Komposisinya seperti apa? Betul. Itu hubungannya dengan demografi. Kalau untuk yang sosial yang lainnya? Oke, berarti itu faktor dari internal apa eksternal menurut teman-teman? Internal Bu. Internal dari pelaku bisnis? Kalau internal itu biasanya hubungannya dengan karyawan yang ada di dalamnya ya. Untuk yang lainnya kalau internal itu biasanya untuk pemegang saham. Ya, pemegang saham kenapa mereka mempunyai komponen untuk mempengaruhi dunia bisnis karena kita harus memperhatikan bahwa si pemegang saham ini arahnya mau kemana gitu ya. Apakah sahamnya akan diolah di pasar saham atau efektifkan untuk menjadi sebuah barang atau seperti apa. Nah, itu sebenarnya masuk ke kebijakan dari pemegang saham. Nah, biasanya si pemegang saham ini kan masuknya ke top manajemen ya, teman-teman ya. Jadi keputusan terbesar pun ada di dia. Nah, untuk pihak eksternal tadi baru disebutkan yang pertama oleh Gilang. Ada yang mau bisa bantu yang kedua? Elemen apa lagi? Selain tadi demografi sosial, yang kedua? Ekonomi Bu. Ekonomi. Bagaimana ekonomi bisa mengaruhi dunia bisnis? Bisa ada yang menjelaskan? Ya, Revan, mungkin mau menjelaskan? Faktor ekonomi itu maksudnya seperti apa? Yang itu Bu, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan, produk nasional, dan lain sebagainya Bu. Oke, berarti yang ada di pasar itu apa saja berarti ya yang mempengaruhinya itu banyak faktor di sana akan membentuk sebuah kurva mungkin ya kalau misalnya dalam ekonomi mikro atau makro itu kurva keseimbangan dari pasarnya itu seperti apa. Betul, ada beberapa faktor yang mempengaruhi di bidang ekonomi yang lain. Oke, next untuk elemen yang lain ada yang mau membantu saya? Teknologi, Bu. Variabel politik, Bu. Teknologi. Ya, apa? Variabel politik. Variabel politik apa yang bisa mempengaruhi dunia bisnis yang ada? Kondisi atau iklim berpolitik di suatu daerah. Iklim politik. Biasanya kalau iklim politik yang tidak menguntungkan untuk dunia bisnis itu yang seperti apa sih yuk? Kalau kita melihat iklim politik yang sekarang aja seperti apa sih? Itu sangat mempengaruhi dunia bisnis nggak sih? Ibu, Kebijakan. Ya, boleh Revan? maaf Bu, itu ada yang belum di ACC Bu. Oke, baru masuk ya. Oke, sudah di-admit. Ya, untuk iklim politik seperti apa teman-teman mempengaruhi dunia bisnis? Ambil satu contoh lah biar kalian mudah gitu. Iklim politik apa yang mempengaruhi dunia bisnis?
Anissa mau ngejawab nih kayaknya nih. Yanis? Tirta? Muji? Adi Maulana? Rizka? Raditya? Adit Putra? Nia Bella? Ya, ada yang bisa bantu untuk iklim politik? Iya, Andika Fahri. Menurut saya kayak di branding kayak merek suatu produknya sama biar apa tuh si konsumennya itu memilih tertarik yang produk tersebut tuh Bu, ngerti nggak Bu? Tapi dengan harga yang lebih murah Bu, jadi konsumennya tertarik sama yang harga lebih murah gitu Bu. Kekecoh lah ibaratkannya. Iklim politiknya di mana ya? Andika. Ini harga nggak sih Bu? Nggak jelas nih kayaknya. Bisa diulangi nggak jelas saya dengarnya. Bentar Bu, aku patah-patah. Iya, ini suaranya nggak jelas ya dengarnya. Jadi nih Bu, ulangin Bu. Misalnya ada 2 produk. Nah, yang satu produk itu yang nyamain dari desainnya tuh Bu. Jadi konsumen itu tertarik sama yang satu desain yang lebih murah harganya tuh Bu. Jadi terkecoh gitu Bu. Maaf kalau salah. Kalau itu lebih ke tadi yang ekonomi ya, yang ada di pasar gitu ya. Jadi faktor-faktor itu masuknya ke lebih bukan ke politik ya. Kalau ke politik itu adakah sebuah kebijakan yang menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan gitu. Misalnya ada larangan untuk minuman keras gitu. Itu untuk dunia bisnisnya seperti apa? Salah satu contohnya seperti itu. Jadi iklim-iklim politik yang seperti itu yang akan mempengaruhi dunia bisnis yang ada gitu. Seperti itu. Oke, next apa lagi selain iklim bisnis, dunia politik? Teknologi. Teknologi. Cynthia, gimana teknologi bisa mempengaruhi dunia bisnis? Karena faktor lingkungan itu paling cepat mengalami perubahan. Contohnya itu laptop atau handphone cepat berkembang pesat dan kita selalu dapat informasi tawaran produk dari laptop maupun handphone tersebut dengan manfaat maupun fitur yang terbaru. Oke, teknologi karena memang sekarang kebutuhan lagi dengan masa pandemi ini gitu teknologi sangat-sangat diandalkan mungkin ya. Ini mempengaruhi dunia bisnis. Jadi walaupun dengan pandemi seperti ini ketika misalnya teman-teman ada laptop yang tidak support gitu ya untuk misalnya Zoom seperti ini mungkin itu akan ditinggalkan itu karena memang kebutuhan pasarnya memang sudah lebih ke yang lebih canggih gitu. Oke, good Cynthia. Mungkin yang lain? Faktor apa lagi selain faktor-faktor yang sudah disebutkan? Ada lagi Revan yang belum disebutkan? Tahu Revan cuman itu Bu. Oke, itu memang beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi yang tadi juga sudah dibahas di pasar persaingan juga. Di situ akan ada pembeli dan akan ada penjualnya seperti apa. Nah, pembeli dan penjual itu tidak hanya mereka yang akan mempengaruhi pasar, tapi supplier atau pemasoknya pun itu akan mempengaruhi bagaimana dunia bisnis ini akan berkembang gitu. Ketika misalnya sekarang sedang pandemi seperti ini, supply dari misalnya gitu ya, supply dari bahan-bahan untuk masker berkurang, mungkin yang akan terjadi seperti waktu itu, satu kotak masker itu bisa sampai harganya 400.000 gitu ya. Sekarang sudah bisa turun lagi di angka 50.000 pun ada gitu. Betul nggak teman-teman? Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi di mana yang tadi belum dibahas pun ada yang namanya serikat pekerja. Ada yang tahu serikat pekerja itu apa? Pernah dengar nggak sih serikat pekerja?
Pernah dengar nggak? Serikat pekerja itu biasanya memperjuangkan apa sih? Serikat pekerja itu biasanya dia memperjuangkan hak-hak, saya bilang ya, betul. Misalnya hak-hak dari pekerjanya itu apa? Ketika ada pelanggaran dari hak pekerja itu akan lebih diproses kembali atau dianalisa ulang oleh serikat pekerja mana yang terjadi pelanggaran atau tidak. Itu pun bisa mempengaruhi dunia bisnis. Kenapa? Masih ingat yang namanya Hari Buruh? Hari Buruh Nasional? Ada yang tahu tanggal berapa? Mungkin nggak pernah 1 demo. Mei. Yes, betul. Anjarianto. Tanggal 1 searching, Bu. Mei ya. Oh, lagi searching, nggak apa-apa. Yang penting usaha ya, Jar ya. Nggak apa-apa. Ya tanggal 1 Mei biasanya demo di mana-mana, bener nggak? Itu mempengaruhi dunia bisnis nggak? Apa sebenarnya sih yang mereka perjuangkan gitu? Ngapain sih harus demo kayak gitu? Menurut teman-teman, fungsinya apa? Efektivitasnya seperti apa untuk dunia bisnis sendiri? Itu sehari mereka tidak melakukan pekerjaan loh. Mungkin untuk beberapa perusahaan yang harus memproduksi barang, mungkin itu akan mengalami ya penurunan gitu untuk di hari itu. Kira-kira menurut teman-teman kenapa sih harus dilakukan demo seperti itu oleh serikat pekerja dan apakah tidak ada solusi lain menurut teman-teman yang bisa dilakukan untuk mengaspirasikan dari pekerja-pekerja yang ada di dalamnya? Ya, Tirta Gunawan. Raditya Mungkin Putra. masalah gaji sih, Bu. Biasanya permasalahannya di salary ya. Salary-nya kenapa sih? Sebenarnya permasalahan tuh kan sebenarnya harusnya udah awal itu kan sudah ada kesepakatan ya antara pemberi kerja dan pekerja, sebenarnya sudah ada kesepakatan ya mereka itu akan mendapatkan gaji seperti apa. Nah, biasanya keadaan yang di lapangan itu seperti apa sih, Tirta? Yang menyebabkan mereka harus demo gitu? Ketidakadilan biasanya, Bu. Ketidakadilan seperti apa, Jar? Misalkan sulit untuk izin misalkan kayak gitu, Bu. Cuti-cutian, cuti hamil kayak gitu. Oke, mungkin itu kasusnya kayak kasus ice cream. Pernah dengar nggak yang Iya, Bu, betul, Bu. ice cream apa coba yang bermasalah kemarin? Iya, lupa, Bu, tapi sempat demo itu yang Aice. Oh ya, Aice. Ice ya benar. Es krim itu katanya banyak yang mengeluhkan gitu yang bekerja di sana untuk cuti pun mereka mendapatkan kesulitan untuk ya hak-hak mereka yang basic pun mereka tidak mendapatkannya. Nah, itu sebenarnya diminimalisir ketika kontrak awal sebenarnya harus sudah dijelaskan. Ketika misalnya ada penyimpangan wajar sekali itu dilakukan, tapi sebenarnya serikat pekerja itu sebaiknya mengkomunikasikan terlebih dahulu. Jadi tidak harus caranya dengan demo dan demo ya sebenarnya, cuman mungkin biar lebih mudah gitu ya menggerakkan massa semuanya. Nah, biasanya hak demo ini kadang-kadang orang yang di dalamnya pun tidak mengerti apa yang mereka demokan. Kadang-kadang cuma hanya mengikut aja gitu karena misalnya memang mereka misalnya pengen ini kalau misalnya perusahaan udah sampai demo nih pasti kan jadi awareness semuanya nih. Nah, biasanya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya lebih bisa dikomunikasikan tanpa mempengaruhi kegiatan bisnis ya untuk minimalisir itu. Serikat pekerja seharusnya mempunyai hal yang lebih positif untuk untuk pekerja-pekerja yang ada di dalamnya. Oke, faktor lain yang mempengaruhi juga apa? Tadi sudah dibahas untuk di perekonomian itu ada apa selain pembeli dan penjual, ada pesaing juga. Masih ingat untuk persyaratan pasar persaingan sempurna itu apa aja yang ada di dalamnya? Belajar ekonomi makro atau mikro dulunya? Masih ingat nggak pasar persaingan sempurna itu apa aja? Ingat apa lupa? Lupa banget. Salah satunya pesaing ya. Kenapa? Sekarang kita ambil sebuah contoh perusahaan yang paling tren lah ya. Sekarang usaha yang paling tren di masa pandemi ini apa? Salah satunya. Usaha anak muda lah. All shop.
Apa? Online shop. Iya, Bu. Mereka biasanya saingannya di apa kalau online shop? Produk yang sama mungkin, Bu. Oke, online shop itu biasanya memang mereka biasanya menjual produk yang sama, tapi di online shop itu mereka menawarkan beberapa hal yang berbeda. Biasanya ada yang gratis ongkos kirim, misalnya salah satu contohnya, betul nggak? Betul. Nah, kadang-kadang selain itu dapat cashback. Gitu. Nah, ada hal-hal itu mungkin yang bisa menjadi salah satu bentuk promosi mereka agar mereka menang di dunia bisnis gitu ya. Sah-sah saja mereka melakukan itu selama memang masih masuk untuk harga jualnya. Dan untuk pesaing ini karena kita sebelumnya sudah belajar kode etik gitu ya. Setiap perusahaan mereka harus mempunyai kode etik yang jelas sebelum mereka melakukan ininya ya, melakukan praktek dari bisnis mereka gitu ya. Ketika kita sudah memegang etika itu, sebaiknya persaingan ini pun meminimalisir hal-hal atau kecurangan yang di luar dari yang tidak diinginkan gitu, seperti itu. Yang lain adalah lembaga konsumen atau lembaga keuangan itu merupakan faktor yang kecil ya mempengaruhi dunia bisnis. Dan juga ada untuk pihak-pihak yang khusus, misalnya mereka mempunyai kepentingan sendiri di dalam dunia bisnisnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke social responsibility. Ada yang pernah tahu CSR itu apa sih? CSR itu apa sih? Pernah dengar nggak? Sebuah perusahaan memberikan CSR. Apa sih CSR itu ya? Kayak bentuk tanggung jawab perusahaan kan, Bu? Iya, bentuk tanggung jawab dari siapa ini? Muji Retno. Muji, bentuk tanggung jawabnya biasanya dalam bentuk apa ya, Muji ya? Misal kayak diadain pembangunan di suatu lingkungan tersebut. Oke, betul. Biasanya mengadakan pembangunan. Kalau enggak minim-minim gitu ya di lingkungannya itu mereka memberikan tong sampah atau apa gitu ya. Itu hal simpel mungkin yang menjadi salah satu CSR dari perusahaan. Biasanya kalau perusahaan besar pun yang mempunyai profit besar, biasanya CSR-nya pun besar akan diberikan kepada lingkungannya. Kira-kira menurut teman-teman fungsinya itu hanya untuk branding atau benar-benar mereka mempunyai fungsi sosial? Raditya Putra, Esi, Rizka, Nia Bella. Menurut saya ada yang benar-benar ke branding, ada yang tanggung jawab juga, Bu. Kalau benar-benar branding itu yang kayak gimana sih biasanya? Kenapa mereka cuma pengen brand aja? Fadil. Biasanya kayak bank itu kan beasiswa tuh, Bu. Jadi kayak orang tua juga kayak lebih tertarik. Oh, itu menurut saya. Kalau misalkan kayak yang tanggung jawab itu kayak misalkan perusahaan rokok gitu kan, dia jawabnya dengan bisa beasiswa juga, beasiswa kuliah, beasiswa jarum biasanya. Betul. Biasanya dia memberikan beasiswanya memang dalam jumlah yang besar juga gitu, karena mereka mendapatkan profit yang besar, apalagi dari biaya cukai ya, itu salah satunya juga. Good. Kalau CSR ini mungkin sudah kebayang ya teman-teman sendiri gitu ya, itu salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi dunia bisnis juga gitu ya. Secara tidak sengaja dia akan mempunyai sebuah brand yang lebih baik gitu ya, ketika dia mempunyai tanggung jawab moral dengan lingkungan sekitarnya. Oke, selain itu kita juga akan membahas tentang corporate value atau budaya perusahaan. Sebenarnya apa sih corporate value itu? Ada yang tahu? Kenapa sebuah perusahaan harus mempunyai budaya? Kalau tidak berbudaya gimana? Boleh atau enggak? Mencerminkan nilai-nilai yang membawa dampak positif bagi karyawannya. Ya, betul sekali. Dia harus memberi nilai lebih ya, harus ada value-nya, di mana karyawan-karyawannya pun harus memegang amanah dari budaya-budaya perusahaan tersebut agar meningkatkan
value dari budaya perusahaan yang ada di dalamnya. Nah, nilai-nilai pokoknya biasanya apa saja sih dalam falsafah bekerja yang dilakukan? Yang ada di dalam budaya itu nilai-nilainya apa sih? Tradisi, kode etik, kayak gitu bukan Bu, perilaku. Betul. Kalau misalnya perilaku yang perusahaan, ambil sebuah perusahaan, contoh perusahaan dan kalian ambil sebuah budaya perusahaan yang menurut kalian perusahaan itu budaya perusahaannya itu sangat menonjol. Contohnya apa? Ada yang pernah dengar kan budaya perusahaan apa gitu? Ganti aja. Budaya perusahaannya apa? Apa Cynthia? Twitter. Budaya perusahaannya apa aja sih Twitter? Memberikan suasana berbeda saat menggelar rapat dengan di ruang tertutup, meja tertata rapi, menyediakan fasilitas makan siang gratis, perjalanan wisata, dan yoga. Oke, dia mungkin lebih sesuatu yang unik juga gitu ya ini, di mana mereka memang pengen memberikan kenyamanan gitu, karena mungkin visi dan misi dari mereka itu lebih ke bagaimana employee mereka merasa nyaman dulu dalam bekerja. Ketika mereka sudah nyaman dalam bekerja, mereka bisa bekerja lebih optimum, mungkin seperti itu ya Cynthia ya. Oke, nah biasanya perusahaan-perusahaan yang kayak gini nih yang diincar sama teman-teman semuanya, benar gak sih? Ya, yang Bu. lebih free gitu, yang lebih kayaknya lebih seru ya kerja di situ. Apalagi kalau ngeliat Google ya. Untuk kantor Google sendiri ada yang pernah searching? Pernah Bu. Menurut Anjar itu kantornya seperti apa sih? Itu lebih ke nyantai sih. Tidak ada aturan kayak biasanya kalau misalkan yang tempat lain itu harus pakaian rapi, tapi kalau di Google lebih nyantai penampilannya. Yang penting kan ilmunya, skill dia gitu Bu, yang diunggulkan. Oke, betul Terus Anjar. tempatnya juga enak ya. Nah, itu dengan kita tidak melihat dari tempat bekerjanya seperti apa gitu, harus serius atau gimana gitu ya, malah mereka lebih membebaskan dari teman-temannya, dari karyawannya, mohon maaf, dari karyawannya untuk lebih berekspresif gitu ya, karena dengan mereka nyaman, feel like home gitu, mereka bisa lebih mengeksplor. Biasanya di situ perusahaan yang membutuhkan kreativitas, mereka menggunakan hal-hal seperti itu untuk menjadi salah satu budaya perusahaannya. Di sini juga bisa menjadi salah satu perekat ya, karena ada beberapa nilai yang harus diterima dan lebih memotivasi mereka untuk bekerja lebih efektif biasanya budaya-budaya perusahaan ini. Saya mau kasih sedikit ini aja, tugas aja. Cari budaya perusahaan yang menurut teman-teman unik selain yang tadi ya Cynthia ya. Yang menurut teman-teman unik daripada budaya perusahaan yang biasa, dan alasannya seperti apa ya. Hanya disebutkan saja, nanti mungkin dijelaskan langsung ketika pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Oke, untuk budaya sebenarnya teman-teman pernah mendengar nggak adanya sebuah culture untuk sebuah kedisiplinan? Budaya kedisiplinan itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada budaya kedisiplinan untuk karyawan atau untuk people, ada budaya kedisiplinan untuk berpikir, bagaimana cara mereka berpikir ke depan untuk mendapatkan visi dan misi perusahaan, atau budaya untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Nah, itu merupakan salah satu kesatuan gitu ya, di mana perusahaan biasanya harus tidak hanya memperhatikan karyawan, tapi mereka harus berpikir ke depan budayanya itu harus seperti apa sih, action yang harus mereka doktrin dari awal itu seperti apa sih. Misalnya nih teman-teman, ini anak-anak kuliah yang ya pengen out of the box gitu ya, mungkin ada budaya yang harus dipegang, mungkin yang teman-teman tahu nggak untuk jadi seorang mahasiswa? Budaya Unswagati itu apa sih? Yang paling menonjol sebenarnya di Unswagati itu sebenarnya apa ya? Yang pengen ditonjolkan dari rekan-rekan di antara universitas yang lain, ada yang tahu nggak? Menjadi yang terbaik tuh. Jadi yang terbaik. Caranya dengan apa? Ini saya sambil capture ya. Caranya dengan apa? Caranya dengan berprestasi.
Akreditasi misalnya, Bu. Dengan akreditasi salah satunya. Untuk budaya perusahaan itu sendiri ada yang ingin ditonjolkan oleh unsur Gati itu lebih ke religius. Karena ini sebenarnya kalau dibilang ini kan bukan universitas Islam gitu ya, tapi mereka pengen menjunjung tinggi salah satunya religius, di mana teman-temannya diharapkan untuk bisa mempunyai norma atau perilaku yang lebih bersifat religi, gitu, seperti itu. Sudah kebayang teman-teman untuk dunia tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dunia bisnis secara umum? Baik internal, eksternal, banyak hal ya kalau misalnya faktor-faktor eksternal yang dilakukan. Sudah kebayang atau belum teman-teman? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah Bu, udah aja gitu. Teman-teman lebih diefektifkan ya. Saya ya alhamdulillah sudah ada progres. Teman-teman sudah membaca sedikit materi sebelum teman-teman belajar gitu ya. Nanti saya kasih beberapa referensi mungkin buku yang bisa dibaca selain yang kemarin. Soalnya yang kemarin kayak di kelas 11 juga pada ngomong, aduh Bu, yang Inggris mah agak-agak gimana. Saya sebenarnya tidak mewajibkan teman-teman membaca itu. Apapun referensi teman-teman selama itu masih bisa kita diskusikan bersama tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Google pun apapun itu selama masih ada kausalitas dengan mata kuliah kita nggak masalah. Oke? Jadi tidak harus kalian membeli buku itu atau patokannya hanya di satu buku saja yang salah satunya yang saya kasih kemarin kan bukunya gampang banget ya yang itu ya. Yang Raja Grafindo gitu ya, maksudnya itu untuk lebih mudah teman-teman mendapatkan mendapatkan gambaran dari etika bisnis. Oke? Untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Sudah jelas tadi? Minggu depan tidak usah membuat apa-apa, yang tadi hanya dibaca, dijelaskan kembali. Tidak harus membuat PowerPoint. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, tidak semua orang mendapat kesempatan, jadi ketika ada kesempatan, langsung kesempatan pertama, langsung ambil. Oke? Siap, Bu. Oke, itu Iya, Bu. saja mungkin dari saya. Di sini ada 35 orang ya untuk hari ini yang sudah hadir. Nanti saya Revan tolong dibantu nanti untuk absennya. Ya, Bu. Itu saja mungkin pertemuan ketiga dari kita. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan beberapa tambahan dari materi dari referensi-referensi yang lain bisa dibaca terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi biar ada sinergi gitu dalam kita melaksanakan pembelajaran. Oke? Oke, Itu Bu. saja mungkin dari Ya, saya. Bu. Mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kita ketemu minggu depan teman-teman ya. Dibaca dulu. Itu saja mungkin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Makasih, semuanya. Bu. Ya, Bu.